Selamat pagi, saudara kasih Tuhan. Di dalam Amsal 18:12 dikatakan bahwa tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Tinggi hati dan keangkuhan selalu menjadi masalah di mana-mana, dan perihal keangkuhan itu selalu ada di mana-mana juga. Dan satu hal yang perlu kita pahami dengan baik dan kita ingat bahwa Tuhan itu tidak suka dengan keangkuhan dan kesombongan. Tuhan menegur keangkuhan dan kesombongan. Nah, ketika seseorang itu banyak karunia, kemudian mereka merasa menjadi lebih baik, itu adalah kesombongan. Ketika seseorang merasa lebih rohani dan menganggap dan merendahkan pelayan lainnya atau orang lainnya dan merasa diri paling tahu tentang pelayanan, itu disebut dengan keangkuhan. Nah, di dalam pelayanan arah koreksi itu selalu kepada orang lain, tapi bukan kepada diri sendiri. Nah, keangkuhan akan selalu membuat seseorang mengkoreksi segala sesuatunya, selalu koreksi orang lain terus, tapi tidak kepada diri mereka. Nah, keangkuhan dan kesombongan akan membuat kita itu sulit dimanapun. Kemanapun kita akan selalu clash dengan orang lain. Baik itu di dalam pelayanan, di dalam bisnis, dan bahkan di dalam keluarga. Kalau dalam dunia kerja, orang angkuh sombong itu sulit sekali bekerja sama. Mereka selalu bermasalah dengan pemimpinnya di mana saja mereka pergi, dan mereka selalu bermasalah dengan rekannya di mana saja mereka bekerja. Mereka selalu merendahkan dan mereka selalu menuntut. Mereka menuntut dihargai tapi tidak mau menghargai orang lain. Di dalam pelayanan pun demikian. Mereka tidak mau dipimpin, tetapi selalu sibuk mengatur dengan visi mereka sendiri. Mereka ada di luar visi dan mereka tidak mampu memahami visi pemimpin. Mereka selalu sibuk membenahi, namun saat dibenahi mereka sangat sensitif. Mereka selalu mengejar pengakuan diri di dalam pelayanan, dan pelayanan menjadi sebuah alat untuk mengaktualisasi diri dan pengakuan dari orang lain. Nah, begitu juga dengan hubungan kepada Tuhan. Orang sombong dan angkuh terlihat seolah-olah membutuhkan Tuhan, tapi sebenarnya mereka memanfaatkan Tuhan untuk ambisi mereka sendiri. Mereka sering merasa paling rohani dari semua orang, bahkan merasa lebih rohani dari pemimpinnya. Mereka tidak serius dengan hubungannya dengan orang lain, dengan persekutuannya atau dengan komunitasnya. Mereka menganggap komunitasnya hanya panggung yang berpusat kepada dirinya. Jadi dirinya merasa bahwa aku adalah pusat dari tempat ini. Nah, kemudian jika mereka bukan lagi aktor utama di dalam komunitas itu, maka dia tidak terlalu peduli lagi. Nah, di dalam keluarga juga demikian. Orang-orang angkuh sombong mereka selalu bertengkar dengan pasangan karena mempertahankan keinginannya dan cenderung memaksakan ambisinya. Kalau perlu hal tersebut dilabelisasi dengan hal-hal yang terlihat rohani. Seperti ini dari Tuhan, ini aku percaya bahwa ini rencana Tuhan, dan ini Tuhan sudah bicara sama saya sudah mendapat kesan bahwa ini saya yakin. Pasangan dan keluarga sering menjadi korban kecelakaan hidup karena ritme yang berbeda di dalam melangkah. Nah, itu seringkali akan menyiksa keluarga dari orang-orang yang sombong dan angkuh karena mereka sering memaksakan ritmenya sendiri dibandingkan pasangannya. Nah, saudara, Tuhan membenci orang sombong dan orang angkuh. Tuhan melawan orang sombong dan angkuh.
Jadi kita perlu menyelidiki hati kita selalu agar kita menjadi orang yang rendah hati. Karena orang yang rendah hati itu ditinggikan oleh Tuhan, tapi orang yang meninggikan dirinya akan selalu direndahkan. Nah, orang yang rendah hati pasti selalu disukai di mana saja. Dan Tuhan suka dengan orang yang rendah hati. Jadi mari kita belajar agar kita tidak menjadi pribadi yang sombong dan angkuh, sehingga kita betul-betul menjadi berkat buat orang lain. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. God bless you.